Malam itu, angin berdesir melalui pepohonan yang merunduk. Dinda mengendarai motornya melewati jalan desa yang nyaris tak ada lampu. Semua rumah tampak kosong, hanya beberapa lampu berkedip samar. Saat ia melewati ujung jalan, sebuah rumah tua dengan cat terkelupas muncul di hadapannya. Tidak ada orang di sekitar, tetapi lampu di dalam rumah menyala perlahan, seperti ada yang menunggu. Dinda merasa ada yang menatapnya dari balik jendela. Hatinya berdebar, tetapi rasa penasaran mendorongnya mendekat. Pintu rumah tua itu sedikit terbuka, dan dari dalam terdengar suara bisikan lembut. Hampir seperti memanggil namanya. Saat Dinda masuk, aroma apek dan debu memenuhi hidungnya. Rumah itu sunyi, kecuali suara tangisan anak kecil yang entah dari mana asalnya. Ia mengikuti suara itu, menuruni tangga kayu yang berderit. Setiap langkah membuat bulu kuduknya merinding. Di ruang bawah tanah, ia melihat mainan yang berserakan dan boneka tua dengan mata kosong menatap ke arahnya. Tiba-tiba, suara bisikan berubah menjadi jeritan. "Pergi. Jangan ikut aku." Dinda tersentak dan sejenak lampu di rumah itu padam. Hanya cahaya bulan dari jendela yang memantul di lantai membuat bayangan boneka tampak bergerak. Dinda berlari naik ke lantai atas. Tetapi lorong panjang tampak berubah setiap kali ia menoleh. Pintu yang tadinya tertutup kini terbuka, dan bayangan hitam yang panjang mengejarnya dari sudut gelap. Ia menjerit, tetapi suara itu tenggelam dalam deru angin malam. Di sebuah kamar, ia melihat buku harian tua di atas meja. Membukanya dan menemukan tulisan yang seolah baru ditulis. "Aku melihatmu. Kau tak boleh meninggalkan rumah ini." Dinda mencoba keluar, tapi setiap kali membuka pintu, ia kembali ke lorong yang sama. Seolah rumah itu hidup dan memenjarakannya. Dengan napas tersengal, Dinda menemukan sebuah cermin besar di ujung lorong. Saat menatap cermin, ia tidak melihat dirinya sendiri, melainkan sosok perempuan dengan wajah pucat dan mata hitam pekat yang menatap lurus padanya. Sosok itu mulai keluar dari cermin, merambat perlahan seperti kabut gelap. Dinda terjebak, kaget dan panik. Mencoba menutup cermin, tetapi tangannya menembus kaca seolah menembus air. Suara boneka tua terdengar lagi dan berbisik. "Dia ingin kau tetap di sini selamanya." Dinda berlari menuruni tangga, menabrak segala benda yang menghalangi. Bayangan perempuan itu terus mengejarnya, semakin dekat. Tangisan anak kecil terdengar lebih keras, seperti memanggil Dinda untuk datang padanya. Di luar rumah, hujan deras mulai turun, membuat tanah licin dan jalanan becek. Dinda berhasil sampai ke motornya. Tetapi rumah itu tampak lebih besar dan menakutkan dari sebelumnya. Ia menoleh, dan rumah itu kini tampak hidup. Jendela berkedip, pintu bergerak, dan suara bisikan memenuhi udara. Dengan dorongan terakhir, ia menyalakan motor dan melaju meninggalkan jalan itu. Namun, saat ia menoleh sekali lagi dari spion, bayangan perempuan itu berdiri di tepi jalan. Tersenyum mengerikan, lalu menghilang begitu saja. Dinda pun sampai di rumahnya, dengan basah kuyup dan gemetar. Ia menutup pintu. Tetapi suara bisikan samar masih terdengar dari luar. "Aku akan menunggumu." Di ujung jalan gelap itu, lampu kamar berkedip. Lalu boneka tua yang baru dibeli Dinda beberapa hari lalu kini muncul di meja, menatap lurus ke arahnya dengan mata hitam kosong. Cerita berakhir dengan pertanyaan, apakah Dinda benar-benar selamat? Atau rumah itu hanya menunggu korban berikutnya?